sore hari ini kita kembali bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, saat ini kita duduk di tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjid Baitullah, Baitur Rahmatillah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang tempat duduk, ya, artinya kita ini duduk di mana, kemudian dengan siapa kita duduk, ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Karena di mana kita duduk, kemudian dengan siapa kita duduk, lah ini akan ada bekas, ya, akan ada akibat dari apa yang kita perhatikan dari di mana kita duduk dan dengan siapa kita duduk. Karena ini pernah ditanyakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu julasauna khairun. Nabi, tempat duduk dan dengan siapa saya ini harus duduk, yang paling bagus itu yang seperti apa Nabi? Kemudian Nabi mengatakan, duduklah engkau dengan orang yang man dzakkarakum billah ru'yatuhu. Duduklah engkau dengan orang yang ketika engkau melihat orang itu, maka engkau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga berkaitan dengan di mana kita duduk, ya. Di mana kita duduk, maka carilah tempat yang sekiranya kita berada di tempat itu, ini kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ingat kepada sesuatu yang baik, gitu lah. Ingat kepada sesuatu yang baik. Ya, seperti duduk di masjid ini, ya. Orang itu kalau duduk di masjid, kira-kira yang diingat itu yang paling besar, yang paling banyak diingat, lah ini adalah sesuatu yang sangat baik, gitu ya, yang sangat baik. Ya, kita bandingkan dengan duduknya kita di selain masjid, gitu ya, di tempat-tempat yang kurang bagus, ini juga akan berakibat kurang bagus juga, itulah. Kalau kita duduk di tempat yang bagus, maka akan ada pengaruh yang bagus juga, gitu. Begitu juga ketika kita duduk, ya,
bertanya kita harus duduk dengan siapa, kita diingatkan oleh Nabi Muhammad yang pertama, carilah teman duduk itu yang ketika engkau melihatnya maka engkau akan ingat kepada Allah. Artinya akan mengingatkan kita kepada sesuatu yang sangat baik gitu lah, yang sangat baik. Sebab orang itu kan ya sama lah dengan kita ketika melihat orang lain ya. Lah ini banyak sekali yang muncul dalam pikiran kita ketika kita ini melihat orang lain gitu ya. Ya mungkin kalau kita sering duduk bersama orang yang suka bohong seumpamanya, kemudian kita juga mendengar dari orang lain bahwa si fulan ini adalah orang yang suka bohong, maka ketika kita melihat orang itu, lah ini yang ada di pikiran kita itu adalah saya tukang jongocoh gitu ya. Ketika kita melihat orang itu, yang ada di pikiran kita apa? Adalah sesuatu yang tidak baik ya. Lah itu yang harus dihindari gitu nih, yang harus dihindari. Yang menghindari itu artinya kita bukan benci ya, bukan benci kepada orang yang semacam itu. Jadi gini, kadang kita ini ketika melihat ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain ya, lah ini kadang kita kalau ndak kumpul, ndak ikut kumpul, ndak enak gitu ya. Cuma kadang kalau kita mau kumpul ini kita juga khawatir gitu lah. Makanya kalau terjadi hal semacam itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan seperti ini. Jadi ketika ada prasangka yang sangat kuat di dalam hati kita, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik lah, dengan orang-orang yang gemar melakukan sesuatu yang tidak baik, lah ini ketika ada prasangka yang kuat bahwa kita ini bisa merubah keadaan mereka, maka kita ini sangat dianjurkan untuk berkumpul dengan mereka. Akan tetapi ketika kita ini memiliki prasangka yang sangat kuat juga bahwa ketika saya ini harus kumpul dengan mereka, lah ini tidak bisa merubah apa-apa, bahkan bisa menjadikan diri kita ini mengikuti perbuatan jelek yang mereka lakukan, lah ini lebih baik kita menghindar ya. Kita menghindar dalam arti kita tetap tidak boleh memiliki rasa benci atau tidak senang kepada mereka ya. Jadi seperti itu. Dan kalau ada perasaan ndak enak ya, kalau ndak kumpul-kumpul gitu lah itu guru saya itu dulu pernah menyampaikan seperti ini. Saya tidak mau kumpul dengan orang-orang yang tidak baik itu bukan karena saya melihat mereka itu lebih rendah, lebih jelek daripada saya. Bahkan sebaliknya, saya tidak mau kumpul dengan mereka itu karena saya ini sadar bahwa saya ini adalah orang yang tidak baik, dan saya khawatir ketika saya berkumpul dengan mereka yang awalnya sudah tidak baik, kumpul dengan saya yang tidak baik menjadi
tambah jelek lagi gitulah, tambah jelek lagi. Jadi karena itu kita dianjurkan ya, kita dianjurkan ketika kita memilih teman untuk duduk, artinya perbanyaklah duduk itu dengan orang yang ketika kita melihat orang itu maka akan mengingatkan kita kepada sesuatu yang baik gitulah. Karena ada orang-orang itu ketika dilihat saja lah ini maka kita ini akan langsung ingat kepada sesuatu yang baik gitulah, kepada sesuatu yang baik. Kemudian anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini agar kita ini sering duduk bersama orang-orang yang ketika kita melihat mereka akan mengingatkan kita kepada sesuatu yang baik. Ini sekaligus perintah kepada diri kita agar diri kita ini berusaha untuk menjadi orang yang ketika dilihat orang lain maka akan mengingatkan orang yang melihat itu kepada sesuatu yang baik gitu loh, kepada sesuatu yang baik. Ya bagaimana caranya agar kita ini bisa terlihat dan bisa mengingatkan orang lain ketika orang itu melihat diri kita, mengingatkan orang lain kepada sesuatu yang baik gitu loh. Dan apakah ada seperti itu? Ya kalau kita tanya ada dan endaknya, ya banyak gitu ya, banyak. Mungkin salah satu contoh ya ketika kita melihat fotonya saja ya, kadang seperti Kiai Hamid Pasuruan gitu ya, kita melihat fotonya saja lah ini kita langsung diingatkan kepada sesuatu yang baik. Beliau itu ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, kalau nemoni tamu Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi ada orang-orang yang ketika kita memandang mereka maka akan mengingatkan diri kita kepada sesuatu yang baik. Bagaimana mereka itu bisa menjadi orang yang ketika dilihat oleh orang lain maka orang yang melihat itu ingat kepada kebaikan. Lah itu dikatakan ya bahwa di dalam tubuh manusia ini kita ya, setiap manusia ini lah ini ada di dalam tubuh manusia itu bibit kebaikan. Juga ada di dalam tubuh manusia itu bibit kejelekan gitu ya, bibit kejelekan. Ada yang mengistilahkan ya bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat baik yang digambarkan, ada sifat malaikat, kemudian juga ada sifat yang jelek di dalam tubuh manusia itu. Lah itu yang diistilahkan dengan sifat syaitoniyah ya, sifat yang jelek dari sifat-sifatnya setan gitulah. Makanya kadang manusia itu kalau yang muncul itu kebaikannya, maka yang terlihat itu adalah sifat malaikatnya yang keluar gitulah. Sebaliknya ketika sifat jeleknya yang keluar gitulah, lah itu ya sifat syaitoniyahnya yang muncul gitu ya. Cuman di sini
bibit kebaikan dan bibit kejelekan yang ada pada diri manusia ini ya. Lah ini kalau yang muncul dalam diri manusia itu ini adalah sifat baik yang selalu dimunculkan, maka yang satunya ini, sifat yang jelek ini atau bibit yang jelek ini akan menjadi lemah ya, akan menjadi lemah. Bahkan ketika kebaikan ini terus meningkat ya, terus hidup dalam diri manusia, bukan tidak mungkin bibit yang jelek ini akan mati. Lah sehingga kita ini kadang ketika melihat atau mendengar orang lain menceritakan seseorang, lah ini kita tidak pernah mendengar kejelekannya sama sekali, gitu lah. Ya seperti ketika kita mendengar bagaimana Kiai Hamid Pasuruan diceritakan ya. Lah ini belum pernah kita ini mendengar ada cerita yang jelek yang pernah diceritakan oleh orang lain tentang beliau gitu lah. Karena memang ketika kebaikan yang muncul pada diri seseorang, artinya orang itu mampu menjaga dirinya sehingga terus berbuat sesuatu yang baik, maka sesuatu yang jelek yang ada pada dirinya lah ini lama-lama akan berkurang melemah terus bisa sampai mati, sehingga yang terlihat dari orang itu ini adalah kebaikan yang sangat banyak sekali gitu lah. Sebaliknya juga seperti itu, ketika kita tidak mampu untuk menjaga agar diri kita ini selalu berada dalam kebaikan, maka yang akan muncul adalah sesuatu yang jelek. Dan ketika kejelekan ini terus dilakukan terus menerus kejelekan ini, maka kebaikan yang ada pada diri manusia itu lah ini akan berkurang, melemah, bahkan juga akan mati gitulah. Sehingga kita kadang mendengar dari seseorang ya, atau kadang kita melihat ada orang itu ini yang tidak ada baiknya sama sekali gitulah. Tidak ada ketika ada orang lain berbicara tentang orang tersebut, ini yang dibicarakan adalah kejelekannya, adalah sesuatu yang jelek gitulah, adalah sesuatu yang jelek. Nah, karena itu ini mengingatkan kepada diri kita ya. Jadi bagaimana diri kita ini menyadari bahwa di dalam tubuh ini sebenarnya sudah ada, sama-sama memiliki. Di tubuh saya, di tubuh sampean itu ada yang namanya bibit kebaikan, ada juga bibit kejelekan. Ketika kita bisa menyiram bibit kebaikan ini sehingga kebaikan ini muncul kemudian menjadi kuat, mengakar kuat, maka bibit yang satunya itu akan berkurang, akan melemah, bahkan juga bisa mati. Sebaliknya ketika kita tidak bisa menjaga bibit kebaikan ini, tapi yang subur di dalam tubuh kita ini adalah kejelekannya, maka bukan tidak mungkin kebaikan yang ada pada diri kita ini juga akan berkurang, melemah, dan juga akan mati gitu ya. Dan untuk menyiram bibit kebaikan ini diantaranya
adalah dengan memperbanyak duduk bersama orang-orang yang ketika kita melihatnya maka akan mengingatkan kita kepada sesuatu yang baik. Dan juga diantaranya adalah dengan sering duduk ya, sering duduk di majelis ilmu, di majelis ilmu. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau pernah mengatakan, saya, katanya beliau, pernah suatu saat itu datang ke salah satu majelis yang di sana itu diceritakan tentang kemuliaan, kemudian keistimewaan dari beberapa ulama-ulama ya, beberapa ulama-ulama, dibaca sejarahnya, dibaca perjalanan hidupnya gitu lah. Katanya beliau, ketika pertama kali aku datang ke majelis itu ya, aku datang ke majelis tersebut, kemudian setelah aku mendengar di saat kebaikan di majelis, nasihat disampaikan, ada sesuatu yang membekas, ada sesuatu yang aku ingat di dalam pikiranku, katanya beliau. Cuman setelah selesai majelis itu, aku keluar dari tempat itu. Lah ini baru saja keluar, kemudian bertemu dengan orang, aku ditanya, kamu dari mana? Saya dari majelis ilmu. Apa yang kamu pelajari di majelis itu? Lah ternyata apa yang aku dengarkan di majelis itu hilang bersamaan dengan aku keluar dari majelis tersebut gitu lah. Ya kadang kan ada orang hadir di majelis ilmu gitu ya, ketika ditanya teko ngaji apa gak ero gitu ya, pokok wis ngaji mau gitu lah. Itu juga bisa didasari macam-macam ya. Salah satunya mungkin karena lemahnya ingatan dan lain sebagainya ya. Ada yang mungkin masuk ke majelis ilmu, duduk kesirep seumpamanya ya, keluar ditanya ngaji apa tadi, garo gitu lah. Kemudian katanya beliau, ketika aku keluar, apa yang aku dengar dan apa yang aku rasakan itu hilang dari pikiran dan hatiku. Tapi untuk jadwal berikutnya ya, ketika majelis itu dilaksanakan lagi, aku datang lagi, katanya beliau. Aku datang lagi. Dan ternyata sama, ketika aku hadir di majelis itu, aku dengarkan nasihat itu, ada sesuatu yang aku rasakan dan aku ingat. Dan ketika aku keluar ya, ditanya oleh orang di jalan, tadi ngaji apa, aku masih ada yang aku ingat beberapa nasihat yang disampaikan. Tapi ketika aku terus berjalan melihat sesuatu di dalam perjalananku, kemudian aku ngomong sama orang lain, nyampe di rumah ada yang tanya kepada diriku, tadi apa yang dinasehatkan? Lah ternyata sampai di rumah hilang gitu lah, hilang. Jadi kalau yang pertama keluar dari majelis belum nyampe rumah itu hilang, ini nyampe rumah ini baru hilang gitu lah. Tapi aku terus, katanya beliau, aku terus hadir di majelis tersebut. Setiap majelis itu dilaksanakan, aku hadir di majelis itu. Dan lama-lama apa yang disampaikan di majelis itu bisa aku ingat dan juga bisa aku sampaikan.
Akan tetapi katanya beliau, apa yang aku dengar dari nasihat itu, lah ini tidak ada bekas yang sangat kuat di dalam hatiku, ya. Ya artinya beliau itu merasakan datang ke majelis ilmu, kemudian mendengarkan nasihat itu, tapi beliau ini masih merasa sulit untuk mengamalkan apa yang beliau dapatkan dari majelis itu. Ya seumpamanya seperti dijelaskan kepada kita di satu majelis, ya, tentang keutamaan, tentang penjelasan sholat duha dan semuanya sudah, ya, tentang waktunya sholat duha seperti ini, jumlah rakaatnya seperti ini, surat yang harus dibaca seperti ini, kemudian disampaikan orang yang istiqomah dalam sholat duha akan seperti ini. Cuman kadang yang terjadi lah ini, kita ini hanya mampu untuk mengingat nasihat-nasihat itu, ya. Kita hanya mampu menampung di dalam pikiran kita saja apa yang disampaikan di majelis ilmu itu, akan tetapi kita ini sangat sulit sekali untuk mengamalkan apa yang kita dengar, gitu lah. Dan itu juga dikatakan oleh Abi Sulaiman Ad-Darani, aku juga seperti itu, gitu loh. Jadi kalau disuruh menjelaskan, ya, tentang sholat tahajud, lah ini kalau suruh menjelaskan luar biasa, ya, dengan bahasa dan gaya yang ini sangat detail sekali, gitu lah. Akan tetapi ketika ditanya apakah sampean itu melaksanakan apa yang sampean sampaikan, lah ini ternyata masih belum, gitu ya. Ternyata masih belum. Nah, katanya beliau, itu yang aku rasakan. Tapi terus aku hadir di majelis itu, aku mendapatkan banyak sekali nasihat, sehingga pada suatu saat aku berusaha bukan langsung mengamalkan apa yang beliau dapatkan, ya. Akan tetapi beliau itu memulainya dari meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan banyak meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka hal ini akan menyebabkan orang itu diberi kemudahan dan diberi semangat untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya beliau, setelah aku mendengarkan tentang jeleknya ghibah seumpamanya, ya, jeleknya ghibah, maka mulai saat itu lah ini aku berjanji kepada diriku bagaimana aku berusaha dengan maksimal, ya, dengan sungguh-sungguh agar aku ini betul-betul terhindar dari yang namanya ghibah, dari yang namanya iri hati, dari yang namanya berani kepada orang tua, ya. Artinya larangan-larangan yang beliau dapatkan dari majelis itu, ya, lah ini betul-betul beliau praktekkan, ya. Beliau praktekkan agar beliau ini berusaha betul untuk menghindar dari kejelekan itu. Dan ternyata dari sana, katanya beliau, maka tumbuh semangat, tumbuh keinginan yang besar, dan ternyata mudah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalau tidak sama-sama jalan, ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau bibit kebaikan di dalam diri kita
ini kita siram ya, kita siram, bibit kejelekan itu juga tetap kita siram sehingga sama-sama tumbuh gitu loh, sehingga sama-sama tumbuh, tidak ada yang lebih tinggi ya. Lah ini maka ya kita akan tetap seperti itu. Artinya ibadah kita laksanakan, larangan juga kita laksanakan. Lah maka seakan-akan tidak ada hasilnya ya. Tidak ada hasilnya. Dikatakan orang baik juga tidak, dikatakan orang jelek juga tidak gitu ya. Lah ini ya tidak ada hasil sama sekali gitu ya. Tidak ada hasil sama sekali. Jadi itu yang perlu untuk kita lakukan ya, sehingga kita ini akan bisa menjadi teman duduk yang baik bagi orang yang duduk bersama diri kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita ini bisa terus berusaha menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang harus dilakukan oleh diri kita di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan, jadi Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa, khususnya bagi diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali kekhususan yang hanya diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya ya. Ya seperti puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa itu umat-umat sebelumnya ini juga melakukan ibadah puasa ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Tetapi puasa di bulan Ramadan itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Termasuk juga Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya lagi mudha'afatul ujur alal amal, lipatan pahala dari perbuatan baik itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu ketika mereka menginginkan pahala kebaikan lebih dari satu, maka mereka harus melakukan 2 atau 3 kebaikan gitu ya. Kalau untuk kita umat Nabi Muhammad lah ini melakukan satu kebaikan, ini akan diberi bisa 10 kebaikan. Dari 10 itu dilipat gandakan lagi menjadi 70 sampai 700. Bahkan di bulan Ramadan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 1000 kali lipatnya. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini ya, kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita umat Nabi Muhammad ini akan bisa didapatkan ya, akan bisa didapatkan, artinya semuanya berhak untuk mendapatkan keistimewaan dari bulan Ramadan. Semuanya berhak mendapatkan khususiyah dari bulan Ramadan ini. Cuma Nabi mengingatkan ada beberapa orang ini yang
keistimewaan dan khususiyah Ramadan ini yang tidak akan bisa mereka dapatkan. Siapa orang-orang itu? Yang pertama adalah orang yang di dalam hatinya ini masih menyimpan permusuhan dengan orang lain, ya. Jadi orang yang di hatinya masih menyimpan permusuhan dengan orang lain, lah ini khususiyah dari Ramadan, keistimewaan dari Ramadan itu akan sia-sia terhadap orang-orang tersebut, ya. Dan salah satu indikasi atau tanda, ya, bahwa orang itu ini masih menyimpan rasa dendam atau tidak senang kepada orang lain, itu salah satu tandanya adalah orang itu sering ngerasani atau menggibah orang tersebut, ya. Karena ghibah ini kan karena berangkat dari rasa tidak senang, kan, ya. Kalau orang itu senang, ya tidak mungkin ghibah, kan, tidak mungkin ghibah gitu lah. Ghibah itu ya karena didasari rasa tidak senang gitu lah. Itu yang akan muncul, ya, yang akan muncul. Sekarang kalau kita sendiri melihat bagaimana bahayanya ghibah atau ngerasani orang itu, dikatakan bahwa ghibah ini termasuk salah satu dari dosa besar, ya. Jadi ngerasani orang itu bukan dosa kecil, tapi termasuk bagian dari dosa besar. Bahkan orang yang menggibah orang lain, ya, orang yang ngerasani orang lain, lah ini dosanya lebih berat daripada dosa perzinahan, ya. Jadi menghibah orang satu kali itu dosanya lebih berat daripada dosa melakukan perbuatan zina. Bahkan dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat hadis disampaikan bahwa dosa ghibah itu dosanya lebih besar daripada melakukan 30 kali perzinahan. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, bahwa satu kali dosa ghibah, ya, satu kali orang itu ngerasani orang itu dosanya itu bisa menghapus separuh dari kebaikan yang ada pada orang tersebut. Jadi separuh kebaikan, andai kata kita ngerasani orang lain, separuh kebaikan yang ada pada diri kita ini habis gara-gara satu kali ghibah, ya. Dan ghibah ini adalah sesuatu yang tidak mudah, ya, yang tidak mudah, memang sulit untuk dihindari. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa untuk menghindar dari ghibah ini, ya. Sampai dikatakan jangankan orang biasa, ya, jangankan orang biasa, orang yang alim sekalipun, orang yang sudah disebut dengan sebutan ulama, ya, lah itu mereka saja itu sulit sekali untuk menghindar dari bahayanya ghibah ini. Orang yang sudah alim, orang yang disebut dengan sebutan ulama, ini juga tidak mudah untuk menghindar dari yang namanya ghibah ini.
Sehingga banyak sekali kalau kita membaca tentang ghibah ini, bagaimana para ulama ini mengingatkan diri kita akan bahayanya ghibah ini, sehingga ada beberapa di antara mereka itu ini yang mengajarkan, memberitahu kepada kita akan besarnya dosa ghibah ini ya, dosa ghibah. Imam Hasan Al-Bisri ya, Imam Hasan Bisri ini lah itu ketika ada orang datang kepada beliau, kemudian orang itu mengatakan, Imam Hasan, tadi ada orang yang ngerasani sampean, Apa yang beliau lakukan? Beliau ini langsung mengambil, ya kadang beliau ngambil kurma, kadang beliau itu mengambil kue. Artinya beliau memberikan sesuatu kepada orang itu untuk diberikan kepada orang yang ngerasani tadi itu. Ketika ada orang laporan, si A tadi ngerasani sampean, oh ya, saya minta tolong, beliau ambil kurma 1 kresek, kemudian beliau berikan, ini tolong berikan kepada si A yang ngerasani saya tadi. Setiap ada orang yang datang mengatakan bahwa ada orang yang ngerasani beliau, ini pasti beliau ini memberi sesuatu ya, memberi sesuatu yang bagus kepada orang yang ngerasani itu. Sehingga suatu hari beliau ditanya gitu lah, sampean ini sudah dirasani tapi kok malah ngasih hadiah kepada orang yang ngerasani. Apa katanya beliau? Kamu tahu apa yang aku berikan kepada orang tersebut ya, apa yang aku berikan kepada orang itu dibanding dengan apa yang dia berikan kepada diriku, ini yang aku berikan tidak ada nilainya, tidak ada harganya sama sekali gitu. Tidak ada harganya sama sekali. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang menggibah ngerasani saya, maka orang itu secara tidak langsung memberikan pahala sholatnya, pahala puasanya, memberikan pahala sodakohnya kepada diri saya, dan saya tidak bisa membalas kecuali hanya dengan sesuatu yang tidak ada harganya ini, katanya beliau ya. Jadi bahkan untuk ghibah ini dikatakan bahwa orang yang duduk bersama orang yang sedang menggibah orang lain, dia tidak ikut ngerasani, dia tidak ikut rasan-rasan gitu ya. Cuma dia duduk di sebelahnya ada orang ngerasani orang lain, dan dia diam ketika melihat orang lain rasan-rasan, dia diam. Maka dosa orang yang diam itu ini sama dengan dosa orang yang ngerasani ya. Sama dengan dosa orang yang ngerasani. Bahkan Syekh Ibrahim bin Adham ya, Syekh Ibrahim bin Adham pernah suatu hari beliau ini diundang oleh seseorang, diundang untuk makan-makan ya, untuk makan-makan. Setelah beliau nyampe ke tempat orang itu, lah ini belum ada makanan yang dikeluarkan, ini kok orang-orang yang diundang di tempat itu bersama tuan rumahnya itu kok ngerasani orang gitu lah. Langsung dihentikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, ini kita diundang ke tempat ini untuk makan-makan ya, untuk makan-makan.
biasanya orang itu kalau diundang untuk makan, lah ini pertama kali makanan yang keluar ini ya makanan ringan lah, roti ya, atau kue. Habis itu baru keluar daging ya, keluar daging ayam dan lain sebagainya. Katanya beliau, ini roti saja belum keluar, ini kita kok sudah disuguhi daging. Dan daging ini adalah daging saudara kita, dan daging ini daging yang busuk gitu lah. Daging yang busuk. Kemudian beliau menyampaikan ayat dari Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh ya. Jadi besar sekali bahaya dari ghibah ini ya. Dan sekali lagi orang yang alim sekalipun, orang yang sudah disebut ulama, ini sangat sulit sekali untuk menghindar dari dosa ghibah ini. Ya, tapi mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ghibah ini. Jadi ini hal-hal semacam ini yang perlu untuk kita perhatikan, seperti yang dikatakan oleh Abi Sulaiman Ad-Darani tadi ya. Jadi memang kalau kita ingin merasakan athar atau bekas yang sangat besar dari majelis ilmu yang kita ikuti, lah itu ini harus ada usaha ya, ada usaha dari diri kita, bagaimana diri kita ini bisa mengurangi kejelekan-kejelekan yang biasa kita lakukan atau yang sering kita lakukan gitu. Yang dikurangi sedikit-sedikit gitu ya. Dan ya artinya kita harus tetap berusaha untuk selalu menghindar gitu ya, untuk selalu menghindar itu. Kemudian diantaranya lagi orang yang tidak akan mendapatkan khususiyah dan keistimewaan dari bulan Ramadan itu adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya. Jadi bahkan dalam satu kesempatan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini naik ke mimbar ya untuk khutbah, itu dilihat oleh para sahabat ada sesuatu yang berbeda. Ketika beliau itu naik ke mimbar, kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sehingga setelah itu para sahabat tanya kepada Nabi Muhammad. Nabi, katanya sahabat, aku tadi melihat engkau itu membuat kalimat amin sebanyak 3 kali. Dan kami tidak pernah melihat engkau melakukan yang seperti itu. Apa katanya Nabi? Tadi malaikat Jibril datang menghampiriku, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan kepada diriku, Nabi, saya ada yang ingin saya sampaikan dan saya minta sampeyan ini mengiyakan atau mengaminkan apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, katanya malaikat Jibril, syakiyun man dzukira ismuka wa lam yusalli alaika. Mudah-mudahan dijadikan orang yang celaka ya. Orang yang ketika mendengar namamu disebut tapi dia tidak bersolawat untukmu.
Nabi kemudian mengatakan amin, iya katanya Nabi. Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebut ya, lah ini orang yang mendengarkan tidak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, maka orang tersebut ini didoakan oleh malaikat Jibril ini menjadi orang yang celaka ya, orang yang celaka, dan Nabi mengiyakan gitu, mengiyakan, mengaminkan Nabi itu yang pertama. Yang kedua, syakiyun man adraka walidah walam yadkhulanil jannah. Celaka katanya malaikat Jibril, celaka anak yang nututi kedua orang tuanya tapi orang tuanya tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga, maka anak yang seperti itu ini didoakan oleh malaikat Jibril menjadi anak yang celaka gitu ya. Dan Nabi mengiyakan, Nabi mengiyakan. Artinya ketika Nabi menyetujui ya, menyetujui agar orang itu menjadi orang yang celaka, lah ini bukan berarti ya, bukan berarti Nabi ini senang kalau ada di antara umatnya ini yang menjadi orang yang celaka. Artinya bukan seperti itu, tapi dikatakan oleh para ulama, kenapa ketika malaikat Jibril berdoa seperti itu Nabi ini kok mengamini? Lah itu seakan-akan Nabi ini kok setuju kalau ada seumpamanya di antara umatnya ini yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu dikatakan orang yang celaka. Ternyata maksudnya bukan seperti itu, tapi Nabi tidak akan mengatakan sesuatu ya, tidak akan mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu memang keadaannya sudah seperti itu. Artinya kalau ada anak ya, anak nututi kedua orang tuanya tapi dia orang tuanya ini tidak bisa menyebabkan anak itu masuk ke dalam surga, maka anak ini akan menjadi orang yang celaka. Dan ini artinya betul-betul celaka sudah kalau ada anak ini tidak nututi kedua orang tuanya tapi tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Artinya kalau bahasa kita yang kesoron gitu loh, sudah soro betul anak ini gitu loh. Kalau tidak bisa, kalau orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga ya. Kemudian yang ketiga, aminnya Nabi Muhammad adalah dikatakan oleh malaikat Jibril, syakiyun man adraka Ramadan walam yufar dzunubuhu. Celaka orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan dosa diampuni ya, kesempatan keinginan dikabulkan, kesempatan taubat diterima, lah ini tidak ada kesempatan yang lebih besar daripada kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan ya. Sehingga Nabi itu mengatakan kalau ada orang ketemu dengan bulan Ramadan dan ternyata setelah dia keluar dari Ramadan ini kok masih ada dosa yang tersisa, masih ada sisa dosa pada diri orang itu, lah ini katanya Nabi, kalau Ramadan saja tidak bisa menghapus semua dosanya, terus harapannya kapan dosa orang ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Famadza, katanya Nabi, terus kapan gitu, kapan lagi? Kalau sudah ketemu Ramadan, ternyata keluar dari Ramadan kok masih ada dosa yang tersisa, terus kapan dosa itu akan diampuni oleh Allah? Padahal kesempatan yang paling besar itu ada di bulan Ramadan, dan kesempatan itu tidak akan diberikan oleh Allah sekali lagi. Yang pertama kepada orang yang di hatinya ini masih menyimpan permusuhan dengan orang lain. Yang kedua, tidak akan diberikan kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, tidak akan diberikan kepada qati'u rahmin, ya, qati'u rahim. Tidak akan diberikan kepada orang yang memutus tali silaturrahim, ya. Jadi dan ini sangat besar sekali bahaya dari memutus tali silaturrahim ini, ya. Sehingga dikisahkan ada seorang ulama, ya. Jadi bukan orang biasa-biasa, seorang ulama, seorang syekh, ulama ahli ibadah, ya. Ahli ibadah, siang harinya lebih banyak digunakan untuk berpuasa, malam harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dan satu lagi, ulama ini, syekh ini terkenal adalah orang yang sangat amanah, ya, amanah. Jadi ketika diberi kepercayaan ini betul-betul amanah. Ketika dititipi sesuatu, lah ini sedikit pun tidak berkurang ketika diminta oleh orang yang nitip itu. Tapi ketika orang ini meninggal, ya, lah dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya, su'ul khotimah. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, ya, oleh seseorang, kenapa rohnya engkau ini ada di tempat ini lurus dengan pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya orang tersebut? Betul, aku ini adalah ahli ibadah. Siang aku habiskan untuk ibadah, malam untuk ibadah. Aku adalah orang yang amanah. Tapi ketika aku meninggal dunia, lah ini aku masih belum menyelesaikan permusuhanku dengan salah satu saudaraku. Jadi ketika hidup ini sudah hendak nyopo sama saudaranya, dan itu dibawa mati, ya, dibawa mati permusuhan ini, putusnya silaturahim ini. Belum baik hubungan dirinya dengan keluarganya, orang ini meninggal terlebih dahulu, gitu, terlebih dahulu. Dan yang terakhir, orang yang tidak akan mendapatkan khususiyah, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah orang yang senang atau suka sumpah palsu, ya, sumpah palsu. Ya, dia bohong, dia pakai wallahi billahi, ya. seneng sumpah gitu lah. Padahal orang itu kalau berbohong kemudian dia ngomong billahi, lah itu dosanya tidak akan dihapus oleh Allah sebelum orang itu berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi andai kata kita ngomong bohong sama orang, tapi kita pakai sumpah wallahi ini, billahi ini, seperti ini, padahal bohong. Lah ini ada kafarat, ada sesuatu yang harus dibayar. Apa? Berbohong, bersumpah bohong dengan kalimat billahi
wallahi tallahi, demi Allah gitu ya. Lah itu orang ini harus berpuasa 3 hari berturut-turut ya. Jadi berpuasa selama 3 hari baru dosanya orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kelompok yang terakhir adalah mudminu khamrin ya, mudminu khamrin. Orang yang kecanduan minuman keras atau yang sejenisnya. Jadi dia bertemu dengan Ramadan, keistimewaan dan keutamaan Ramadan tidak akan didapatkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari beberapa macam orang ini. Begitu juga keluarga dan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.